Sementara itu, pemirsa, warga negara Indonesia di Jepang yang mempunyai hak pilih melakukan pencoblosan atau pemungutan suara pemilu 2024 di Balai Indonesia, Sekolah Republik Indonesia Tokyo hari ini. Dibuka pukul 8 pagi waktu setempat, para calon pemilih sudah mulai mengantri di lokasi yang terbagi dalam 3 TPS. Pemilihan di TPS di Jepang dilaksanakan serentak, yakni hari ini, Minggu 11 Februari. Namun untuk penghitungan suara serentak dilaksanakan pada 14 hingga 15 Februari 2024. Adapun syarat untuk menggunakan hak pilih di Jepang, calon pemilih diwajibkan untuk membawa surat undangan yang telah dikirim oleh PPLN Tokyo melalui pos, serta kartu identitas berupa KTP atau paspor. Diketahui berdasarkan data PPLN Tokyo, terdapat total 29.434 pemilih. Pemilih yang akan mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, sementara 26.587 pemilih menggunakan hak suaranya melalui pos. Nggak usah, Bu. Untuk mengetahui seperti apa suasana pencoblosan bagi warga negara Indonesia yang ada di Jepang, tepatnya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, kita sudah terhubung dengan Sri Lestari. Selamat sore waktu Indonesia, Mbak Sri. Selamat sore, Stefani. Mbak Sri, ini artinya sudah selesai mencoblos ya? Kalau saya sudah. Boleh diceritakan? Saya sudah selesai mencoblos. Oke. Boleh diceritakan tadi seperti apa prosesnya, mungkin berapa jauh jaraknya dari tempat tinggal Mbak Sri ke tempat pencoblosan? Kalau dari tempat tinggal saya cukup dekat ya, hanya sekitar 5-10 menit untuk jalan kaki ke lokasi tempat pemungutan suara atau TPS di Kompleks KBRI, tepatnya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo atau di SRIT. Dan di sana ada 3 TPS yang bisa didatangi oleh para pemilih. Para pemilih datang sejak pagi pukul 8 dan kemudian sampai tadi sore juga masih terus berdatangan, karena terutama untuk orang-orang yang tidak tercatat di daftar pemilih tetap atau DPT, mereka bisa datang dan kemudian bisa mendaftar sebagai daftar pemilih khusus dan juga pemilih tambahan untuk orang-orang yang baru datang ke Jepang untuk bekerja ataupun juga kuliah. Kalau dilihat dari antusiasme warga cukup besar ya, karena antriannya tadi cukup panjang sekali gitu sampai ke ujung jalan, karena lokasinya sebetulnya agak ke dalam. Dan ada juga yang datang tidak hanya dari sekitar Tokyo dan sekitarnya, prefektur yang ada di sekitarnya, tetapi juga ada yang datang dari Beppu, yaitu satu pulau yang terpisah dari Tokyo, dari pulau utama Honshu, yaitu di Kyushu, dan dia sedang kuliah, kemudian datang karena ingin memilih secara langsung di Tokyo begitu. Yang cukup jauh begitu ya. Kalau Mbak Sri sendiri, tadi sempat ngantri berapa lama, Mbak? Kalau saya kebetulan dapat TPS yang agak kosong ya, ada 3 TPS, saya dapat yang 3 dan tidak terlalu lama, paling sekitar tidak sampai 30 menit saya sudah bisa mencoblos. Oke, artinya kalau untuk di Jepang ini pemungutan suara dengan datang langsung ke TPS hanya di satu lokasi ini saja ya, hanya di Tokyo saja? Tidak, kalau untuk di Jepang ada 2 tempat yang dilakukan, karena satu di wilayah KBRI Tokyo, yaitu diselenggarakan oleh PPLN Tokyo, dan kemudian satu lagi ada di KJRI di Osaka. Dan kalau dari jumlahnya memang yang terbesar adalah di Tokyo, sekitar 29.434, untuk yang ke TPS itu 2.847, sementara untuk yang di Osaka itu sekitar 9.053 orang yang tercatat dalam DPT di KJRI Osaka. Oke, kalau untuk metode pemungutan suara di luar negeri ini kan ada 3 ya, melalui TPS, melalui pos, dan ada juga kotak suara keliling. Kalau di Jepang apakah ketiganya metode ini digunakan? Kalau di Jepang hanya 2, yaitu melalui pos atau surat, kemudian secara langsung. Tapi karena tempatnya cukup terpisah dan agak jauh ya, walaupun sekarang sebetulnya libur panjang ya, long weekend di Jepang, tapi tetap saja orang lebih banyak menggunakan hak suara mereka melalui pos atau surat yang sudah dikirimkan sejak beberapa pekan yang lalu. Jadi memang kelihatannya sebagian besar mereka menggunakan hak pilih mereka melalui pos dibandingkan datang ke TPS secara langsung. Pemilihan metode ini apakah memang ditawarkan kepada WNI atau seperti apa, Mbak Sri?
Betul, ditawarkan kepada WNI. Jadi melalui media sosial, pengumuman itu disampaikan oleh PPLN di Tokyo ataupun PPLN di Osaka yang menyampaikan pada pemilih mereka bisa menggunakan hak pilih mereka untuk melalui pos ataupun kemudian secara langsung. Dan itu sudah dilakukan ketika kita mendaftarkan diri kita untuk masuk dalam daftar pemilih tetap. Jadi kita sudah bisa memilih mau lewat pos atau kemudian secara langsung. Nanti kalau misalnya lewat pos, sebelumnya akan dikirim karena mereka diutamakan dulu dikirim melalui pos dan kemudian mereka bisa mengirimkan kembali surat suara yang sudah dicoblos melalui pos juga gitu. Kalau Mbak Sri sendiri tahun 2019 apakah juga mengikuti pemilu di Jepang? Betul, tahun 2019 saya mengikuti pemilu pertama di Jepang dan di tempat yang sama. Tapi kalau saya lihat memang kelihatannya kalau perbandingannya itu cukup besar ya di tahun ini ya, karena jumlah penduduk Indonesia juga bertambah di Jepang dalam 5 tahun terakhir dan jumlahnya cukup banyak. Tapi ya sekarang alhamdulillah sih tertib ya untuk pelaksanaan pemilihan umum di sini. Selain jumlah pemilihnya yang bertambah, apakah juga merasakan ada hal yang berbeda dari pencoblosan tahun 2019, Mbak Sri? Kalau yang berbeda mungkin suasananya mungkin ya. Kalau dulu kan ya mungkin sama seperti di Indonesia suasananya juga berbeda begitu. Kalau sekarang suasananya sama, tapi sama-sama misalnya banyak orang yang juga menyampaikan sebetulnya para pemilih yang di sini kalau untuk calon presiden mereka bisa melihat dari debat ya bagaimana visi dan misi dan apa program-program yang akan dilaksanakan oleh 3 kandidat tersebut. Tapi kemudian untuk yang calon DPR, anggota DPR itu caleg-caleg dari DPR itu yang mungkin kita agak masih kesulitan ya karena mereka tidak banyak yang kemudian berkampanye secara langsung datang ke pemilih yang ada di Jepang gitu. Nah ini cukup menarik nih, kalau di Indonesia kan mungkin banyak yang bisa datang langsung ke kampanyenya, kemudian media-media di Indonesia juga banyak yang menyiarkan begitu ya program-program dari Capres-Cawapres. Kalau WNI di Jepang nih seperti apa sih? Apakah juga cukup terpapar misalnya dengan visi misi dari masing-masing Capres-Cawapres? Kalau untuk calon presiden dan cawapres ya itu masih bisa kita akses melalui media-media yang ada di media-media televisi, kemudian juga melalui internet, begitu ya media mainstream yang ada di Indonesia, dan kemudian juga ada beberapa yang juga pendukung yang melakukan kampanye juga melalui media sosial. Tapi untuk yang presiden ini dan calon presiden, calon wakil presiden itu cukup ini ya, cukup bagus lah, cukup bisa kita amati secara langsung begitu melalui media. Tapi kalau misalnya untuk calon legislatif ini ya, anggota DPR yang mungkin nama-namanya juga banyak yang baru tahu gitu karena memang tidak terlalu familiar dengan nama-nama caleg yang ada di kertas suara tadi pagi. Ini harus menjadi evaluasi mungkin ya untuk pemilu selanjutnya. Kalau untuk warga lokal di sana sendiri, Mbak Sri, mungkin Mbak Sri punya teman-teman warga Jepang lokal juga. Mereka tahu tidak sih dengan adanya pemilu yang dilaksanakan oleh WNI? Kalau secara umum mungkin tidak tahu ya, ada pemilu yang akan dilaksanakan oleh Indonesia, warga Indonesia yang ada di sini. Tetapi karena memang cukup mencolok keramaian yang tadi pagi ada di Kompleks Sekolah Republik Indonesia di Street di kawasan Tokyo, itu ya mereka mungkin bertanya-tanya ada apa. Tapi kemudian tadi juga saya sempat bertemu dengan beberapa orang Jepang dan salah satunya juga satu Indonesianis yang memang banyak melakukan penelitian mengenai Indonesia dan beliau datang ke tempat pemungutan suara dan memantau secara langsung, melihat secara langsung bersama dengan mahasiswanya untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilu di Indonesia atau pencoblosan di pemilu yang ada di Jepang gitu. Seperti itu. Terima kasih Mbak Sri sudah menceritakan suasana pemungutan suara di Jepang dan terima kasih juga sudah ikut serta dalam pemilu 2024 ini datang langsung ke TPS dan memberikan hak suaranya. Terima kasih Mbak Sri, selamat sore, salam sehat.